Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi dan dibimbing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami bisa duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pandang setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka haus akan Engkau, mereka rindu akan kebenaran-Mu, mereka rindu lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Mungkin mereka ada yang berbeban berat saat ini, butuh firman-Mu menguatkan mereka. Mungkin ada saat ini yang hati mereka sedang terluka, mereka sedang berduka, mereka butuh firman-Mu untuk menghibur mereka. Mungkin ada mereka yang merasa hidup mereka gelap, mereka butuh firman-Mu untuk menerangi mereka. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, jamah setiap anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi, membaharui, dan memproses kehidupan saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan kembali belajar dari seorang wanita hebat yang luar biasa, yang mencetak sejarah dalam kehidupannya. Dan wanita ini adalah wanita yang tangguh, bahkan melampaui dari apa yang dilakukan oleh seorang pria saudara. Wanita ini mencetak sejarah dalam kehidupannya di tengah bangsanya. Apa yang dilakukan oleh wanita ini sehingga dalam kehidupannya dia bisa mencetak sejarah bagi bangsanya, dia bisa mencetak sejarah dalam perjalanan kehidupannya. Kita akan belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Deborah. Saya percaya setiap saudara rindu kehidupan saudara adalah kehidupan yang berhasil. Hidup saudara meninggalkan jejak sejarah yang luar biasa bagi anak cucu saudara. Kalau saudara rindu itu terjadi dalam kehidupan saudara, mari kita belajar terus dari kehidupan wanita-wanita hebat di dalam firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Deborah. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini, saudara, yaitu dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat 24. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati dan diproses terus menjadi wanita hebat. Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah
Bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Debora, jika engkau turut maju, aku pun maju, tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Debora, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Debora bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Debora maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Jaanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Debora kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah tidak ada. Tetapi Yael bin Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok di pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah peperangan antara Israel dengan orang Kanaan. Dan di antara peperangan itu, saudara, ada seorang wanita yang luar biasa, yang melaluinya lah peperangan itu akhirnya terlaksana, dan peperangan itu akhirnya dimenangkan. Nama wanita hebat itu adalah Debora. Debora ini adalah nabiah. Jadi pada waktu itu kepada dialah orang Israel mengadu segala perkara mereka, dan Debora inilah
yang menghakimi mereka satu persatu. Saudara, ada satu kondisi di mana pada waktu itu ada krisis kepemimpinan di tengah-tengah orang Israel. Dan di tengah-tengah krisis itu muncullah Deborah. Krisis kepemimpinan itu terlihat ketika Barak yang adalah pemimpin tentara pada waktu itu, ketika Deborah berkata kepada dia supaya dia berperang, Barak ini berkata, "Aku tidak akan maju kalau engkau tidak ikut." Jelas terlihat di sana bahwa ada krisis, ada ketakutan yang dia alami, yang dia hadapi. Jadi pada waktu itu pria-pria tidak bisa diharapkan untuk memimpin. Sehingga muncullah Deborah ini menjadi nabiah yang menghakimi dan memimpin dan mengarahkan orang Israel. Saudara, hal yang saya ingin kita lihat, beberapa hal yang saya ingin kita lihat dari kehidupan Deborah, yang pada waktu itu dia memiliki peran besar sehingga orang Israel berperang melawan Kanaan dan orang Israel menang pada waktu itu. Sekalipun pada waktu itu ada Yabin, pasukan tentara Kanaan yang mempunyai 900 kereta besi. Begitu modernnya pada waktu itu tentara Kanaan. Namun demikian semuanya bisa dikalahkan, dan itu terjadi karena Deborah ikut berperang. Nah saudara, yang pertama yang saya lihat dari kehidupan Deborah, wanita hebat ini, adalah bahwa dia muncul menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah kekosongan kepemimpinan. Dia muncul menjadi seorang nabi di tengah-tengah nabiah, di tengah-tengah kekosongan nabi. Jadi saudara, wanita hebat itu adalah wanita yang bisa menunjukkan dirinya, wanita yang bisa muncul menjadi jawaban di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi. Orang Israel sedang krisis kepemimpinan. Muncullah Deborah menjadi nabiah yang menyampaikan pesan Tuhan. Orang Israel sedang krisis, orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada umat-umatnya. Dan muncullah Deborah menjadi penyambung lidahnya Allah. Wanita-wanita hebat. Hari-hari ini pun, kalau kita melihat begitu banyak kekosongan yang terjadi, begitu banyak peran yang harus diperankan, dan di sana tidak terjadi, tidak ada orang yang memerankan. Sehingga banyak kerusakan terjadi, banyak penurunan kerohanian yang terjadi, baik di tengah gereja, baik di tengah keluarga. Dan kalau kita belajar dari konteks firman Tuhan ini, maka setiap saudara wanita-wanita hebat, saudara harus muncul menjadi jawaban di tengah-tengah masalah yang terjadi, di tengah-tengah kekosongan yang terjadi. Sama seperti Deborah, dia muncul menjadi penyambung lidah Allah kepada umat-umatnya. Di tengah-tengah kekosongan nabi pada waktu itu, dia muncul sebagai nabiah. Itu yang pertama, kehebatan dari Deborah yang menjadi jawaban bagi umat-umat Tuhan, yang akhirnya mencetak sejarah di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Lalu kemudian pada waktu itu saudara, Deborah menyampaikan pesan kepada Barak supaya Barak maju berperang untuk memerangi orang Kanaan. Tetapi pada waktu itu Barak berkata kepada Deborah bahwa dia tidak akan mau maju kalau Deborah tidak ikut berperang. Ayat 8 dikatakan, jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Tetapi jika engkau maju, aku pun maju." Nah saudara, pada waktu itu Barak tidak berani maju. Dia hanya berani kalau Deborah ikut maju. Dan akhirnya Deborah berkata, "Ya, aku akan ikut maju." Artinya keberanian Deborah itu melebihi dari keberanian Barak, seorang pemimpin panglima pasukan, saudara. Artinya wanita hebat itu adalah wanita yang berani. Bahkan keberaniannya mengalahkan keberanian seorang panglima tentara. Waktu itu Barak hanya berani bertindak
Bahkan orang-orang Israel, umat-umat atau tentara pasukan dari barat ini hanya berani pergi berperang jika Deborah ikut. Dan pada waktu itu Deborah menunjukkan keberaniannya dan dia ikut bertindak. Dia ikut berperang. Dia seorang perempuan pemberani. Dan keberaniannya itu akhirnya membuat yang lain juga ikut berani. Panglima tentara yaitu Barak juga ikut berani setelah melihat keberanian dari Deborah. Bahkan seluruh pasukan itu juga pada akhirnya maju dengan berani ketika ada seorang perempuan yang berani bertindak. Saudara, wanita-wanita hebat adalah wanita yang berani. Apalagi di zaman akhir ini, saudara. Peran wanita itu sudah begitu menonjol. Seorang wanita hebat adalah wanita yang berani, yang akan mencetak sejarah melalui keberaniannya, dan keberaniannya itu mempengaruhi orang lain. Jadilah wanita hebat yang berani menghadapi segala perkara. Dan tentu saja Deborah bukan hanya berani, saudara, tapi dia tahu dan percaya dengan sungguh bahwa orang Kanaan akan segera diserahkan kepada orang Israel. Itu yang dia katakan kepada Barak. Bukankah Tuhan telah berfirman bahwa orang Kanaan akan diserahkan kepadamu? Yabin, panglima tentara Kanaan itu akan diserahkan kepadamu. Jadi kenapa Deborah ini begitu berani, saudara? Karena dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Jadi seorang wanita hebat, dia adalah wanita yang percaya dan beriman kepada firman Tuhan, kepada apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Jadilah wanita hebat, yaitu wanita yang mempercayai firman Tuhan. Wanita yang beriman sungguh kepada kebenaran firman Tuhan. Orang-orang atau wanita-wanita yang berpegang kepada firman Tuhan akan mengalami perkara besar. Akan mencetak sejarah yang luar biasa di dalam kehidupannya, baik di tengah keluarganya. Jadilah wanita hebat yang berpegang kepada firman Tuhan dan mengimani firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Deborah. Di mana Deborah ini adalah wanita pemberani. Dia berani bertindak, bahkan keberaniannya mengalahkan keberanian seorang panglima tentara. Deborah ini adalah wanita yang muncul menjadi jawaban. Di tengah kekosongan nabi, dia muncul menjadi nabiah. Di tengah kekosongan kepemimpinan, dia muncul sebagai pemimpin. Di tengah kekosongan orang-orang yang berani, dia muncul menjadi seorang wanita pemberani. Dia menjadi jawaban, muncul menjadi jawaban. Dan Deborah ini adalah seorang wanita yang beriman dan percaya sungguh kepada firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi, saudara, dalam kehidupan saudara, maka Allah akan mengerjakan perkara besar. Sama seperti orang Israel. Pada waktu itu akhirnya mereka mengalahkan pasukan Kanaan yang begitu canggih dan modern, punya 900 kereta besi, semuanya dihancurkan oleh orang Israel ketika ada Deborah di sana, ketika ada seorang wanita hebat di sana. Puji Tuhan, saudara, muncullah jadi wanita hebat yang muncul sebagai jawaban, yang muncul sebagai wanita pemberani, yang muncul sebagai wanita beriman. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Jadilah wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Jadikan mereka, proses mereka, bentuk mereka terus menjadi wanita-wanita hebat, ya Tuhan. Kali ini kami belajar kembali dari kehidupan seorang wanita hebat, yaitu Deborah, yang dalam kehidupannya dia menjadi wanita yang muncul menjadi jawaban di tengah-tengah situasi yang membutuhkan jawaban. Dia muncul menjadi nabiah di tengah-tengah kekosongan nabi di sana, ya Tuhan. Ajar semua wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini menjadi wanita hebat yang muncul jadi jawaban. Bukan masalah
bukan malah menimbulkan masalah yang baru, tetapi menjadi jawaban. Jadikan mereka jadi wanita hebat, pemberani, yang berani menghadapi segala tantangan, dan jadikan mereka jadi wanita hebat yang beriman sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan telah memberkati setiap saudara dan memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi saudara sebagai wanita-wanita hebat. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan Dia pasti akan menolong saudara. Datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati saat ini saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur saudara. Allah hadir di sini, dan Dia akan bekerja dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, terlebih dahulu mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang khusus, yang hanya saudara yang tahu. Apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, mari naikkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari serukan apa yang menjadi pergumulan saudara secara khusus saat ini, pribadi lepas pribadi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memandang anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang sedang mengalami pergumulan khusus dalam kehidupan mereka, dan hanya mereka yang tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jamah anak-anakmu ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pribadinya, Tuhan yang menolong anak-anakmu ini. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu ini. Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tolong anak-anakmu Tuhan. Jamah anak-anakmu Bapa, berkati anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini ya Tuhan, dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka sebagai istri dari suami mereka. Tuhan yang menolong anak-anakmu ini untuk menjadi istri yang menjadi penopang bagi suami-suaminya, untuk menjadi istri yang akan menjadikan suami-suaminya sukses dan berhasil ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini menjadi istri pendorong, menjadi istri penunjang suaminya untuk berhasil dan sukses. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati suami-suami mereka dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Berkati dan pakai anak-anakmu ini untuk mendorong terus suami-suami mereka menjadi suami yang berhasil dalam nama Yesus. Tetapi mungkin ada anak-anakmu ini yang suami-suami mereka menjadi pergumulan bagi mereka, karena suami-suami mereka tidak takut Tuhan. Suami-suami mereka mungkin berlaku kasar. Suami-suami mereka mungkin terikat dosa perzinahan, dosa obat-obatan terlarang, dosa minum-minuman alkohol, atau apapun yang menjadi ikatan suami-suaminya. Tuhan tolong ubahkan suaminya, bebaskan suaminya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan, lepaskan suami-suami anak-anakmu ini. Jika ada mereka yang terikat perzinahan, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat untuk pertobatan suami-suaminya. Jika ada suami-suaminya yang sering berlaku kasar, jamah dan ubahkan suaminya. Jika ada suami-suaminya yang terikat narkoba,
obat-obatan terlarang. Jika ada suami-suaminya yang terikat dengan minuman-minuman keras, Tuhan campur tangan, melawat dan mengubahkan suami-suami mereka dalam nama Yesus. Melalui kelakuan anak-anakmu ini, melalui doa-doa anak-anakmu ini, suami-suami mereka akan bertobat dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan saat ini peran anak-anakmu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Berkati ya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini dalam peran mereka sebagai ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak akan berhasil, menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi berkat. Berkati anak-anakmu ini Tuhan, untuk menopang anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, memotivasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati mereka dalam peran mereka. Dan mungkin ada anak-anakmu ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sedang bekerja, berkarir. Tolong ya Tuhan, begitu besar beban yang mereka pikul mungkin, baik untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga. Tolong anak-anakmu ini dalam tanggung jawab mereka. Engkau yang memberi kemampuan bagi mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang campur tangan untuk memberkati anak-anakmu ini. Berkati mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, bela anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam situasi ini, Engkau yang tahu ekonomi anak-anakmu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus, sehingga ekonomi mereka akan dipulihkan dan semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kecukupan mereka, kebutuhan mereka dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak mereka juga terpenuhi, untuk menyekolahkan, menguliahkan anak-anak terpenuhi. Cukupkan kebutuhan anak-anakmu, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati apa bisnis keluarganya, apa yang dikerjakan keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah ke depan keluarga anak-anakmu menjadi semakin baik dalam nama Yesus. Masa depan keluarga anak-anakmu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga peran wanita hebat ini akan menjadi nyata di tengah keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan ulurkan tangan, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa buat saudara yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga menumpangkan tangan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Apapun penyakit yang sedang mereka tanggung saat ini, hamba berdoa ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anakmu, apapun juga yang menjadi penyakitnya. Ada begitu banyak yang memohon untuk kesembuhan dari asam lambung. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari diabetes. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang diabetes. Ada yang hipertensi, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kolesterol, dalam nama Yesus Tuhan mengerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tolong ya Tuhan, untuk Engkau mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu dalam segala penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit cancer saat ini, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, kami percaya kuasa Tuhan nyata, kami percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap anak-anakmu ini.
Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu ini. Berkati mereka di tengah keluarga mereka, masa depan anak-anak-Mu. Kerinduan mereka untuk ke depan lebih baik, keluarga mereka lebih baik, pribadi mereka lebih baik. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong anak-anak-Mu dalam proses mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya khusus berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sudah lansia. Tuhan tolong dalam nama Yesus wanita-wanita hebat, para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah para lansia ini Tuhan, berikan kekuatan bagi tubuhnya dalam nama Yesus. Berikan kesehatan selalu bagi tubuhnya, supaya di masa tuanya dia jalani dengan takut akan Tuhan. Berkati para lansia ini Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati para lansia ini. Hamba juga berdoa khusus bagi para janda, bagi para single parent. Tuhan, tolong mereka Bapa. Engkau yang menolong mereka dalam kesendirian mereka untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak. Dalam nama Yesus, mereka sendirian sebagai single parent, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi para single parent, para janda. Berkati mereka dalam nama Yesus, Tuhan yang hadir dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur, dan Engkau yang telah menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa anak-anak-Mu, dan Tuhan jawab doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur jika melalui video ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saudara juga diberkati setelah setiap saudara didoakan melalui channel ini saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.